Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Kita hari ini belajar tentang muatan IPA ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yuk, supaya apa yang kita pelajari hari ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk, kita berdoa mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, untuk kalian yang belum melakukan absen, silahkan hari ini kalian absen ya melalui GCR. Nah, oke, pembelajaran hari ini kalian akan mempelajari tentang berbagai gangguan yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajarannya kalian akan memahami dan mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Kemudian, kalian juga setelah mengetahui berbagai gangguan yang terjadi, kalian dapat memahami bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah pada manusia. Oke, kita lanjut. Nah, gangguan pada peredaran darah manusia itu bisa terjadi karena banyak hal. Mengapa? Biasanya terjadi karena faktor keturunan atau terjadi juga karena kelainan bawaan sejak lahir dan juga terjadi karena pengaruh pola makan, pengaruh gaya hidup kita yang kurang sehat. Di antaranya kita banyak memakan makanan berlemak, contohnya makan gorengan, kemudian yang berkolesterol tinggi, kebiasaan merokok, dan kebiasaan meminum minuman keras. Nah, darah ini memegang peranan penting dalam tubuh. Kenapa? Karena darah membawa sari-sari makanan yang penting bagi tubuh dan juga membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Karena itu, kita harus menjaga supaya peredaran darah ini tetap sehat. Nah, gangguan yang sering menyebabkan peredaran darah manusia diantaranya dibagi menjadi dua, yaitu gangguan yang berasal dari keturunan dan yang bukan berasal dari keturunan. Nah, di sini gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang bukan merupakan faktor keturunan. Yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan atau suatu kondisi di mana tekanan darah yang mengalir pada pembuluh melebihi batas normal. Hipertensi bisa disebabkan oleh bermacam-macam hal, di antaranya adalah faktor keturunan, kemudian kebiasaan merokok dan minuman beralkohol, serta pola makan yang terlalu banyak mengkonsumsi lemak. Tanda-tanda yang umum dari hipertensi yaitu mudah marah, sering merasa pusing, dan kelelahan. Yang kedua yaitu hipotensi. Hipotensi adalah kebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi tadi darahnya tekanannya tinggi, hipotensi adalah tekanan darahnya rendah di bawah normal. Nah, hipotensi bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya kekurangan zat penting bagi tubuh, kemudian terlalu banyak atau overdosis dalam meminum obat penurun tekanan darah, juga bisa terjadi karena terjadinya pendarahan yang hebat dan banyak lagi penyebabnya. Yang ketiga yaitu anemia. Kalian mungkin sering dengar ya penyakit ini. Nah, anemia adalah suatu penyakit di mana tubuh kekurangan hemoglobin dalam darah. Hemoglobin adalah zat merah darah. Nah, jika kekurangan zat ini, maka tubuh kita akan merasa letih, lemah, lesu. Kemudian yang keempat, yaitu penyakit stroke. Stroke yaitu terjadi ketika pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat atau pecah dan menyebabkan berhentinya aliran darah ke otak.
Akibatnya, otak tidak mendapat cukup oksigen maupun nutrisi. Penyakit sistem peredaran darah selanjutnya yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir, terutama sel darah putih. Nah, akibatnya pertumbuhan sel darah putih ini menjadi tidak terkendali. Nah, karena saking banyaknya sel darah putih, akhirnya sel darah putih ini memakan sel darah merah, sehingga tubuh kita kekurangan sel darah merah. Tanda penyakit leukemia ini yang paling sering terjadi yaitu munculnya pendarahan atau mimisan di hidung yang terlalu sering, kemudian penurunan berat badan yang secara drastis, dan timbulnya lebam-lebam atau memar pada tubuh yang sering. Gangguan yang berikutnya yaitu jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga pembuluh darah terganggu. Faktor penyebab terjadinya penyakit jantung koroner yaitu adanya endapan lemak, endapan kapur, dan pengerasan pembuluh nadi atau arteri. Itu tadi beberapa contoh gangguan akibat dari lebih banyaknya pola makan dan gaya hidup yang bukan merupakan faktor keturunan. Kemudian yang merupakan faktor keturunan adalah yang pertama hemofili atau hemofilia. Hemofilia adalah penyakit di mana darah sulit membeku. Ketika kalian mengalami luka atau tergores tangannya, maka darah yang mengalir tidak dapat membeku karena tubuh tidak memiliki zat pembeku darah. Sehingga nanti orang akan mengalami kekurangan darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini bersifat menurun, diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua yaitu talasemia. Talasemia adalah kondisi kelainan genetik di mana tubuh tidak mampu memproduksi globin atau protein pembentuk hemoglobin. Nah, itu adalah beberapa penyakit, beberapa gangguan yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Setelah kalian pahami, Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan peredaran darah manusia, terutama dengan cara memakan makanan yang sehat, banyak meminum air putih, memakan buah dan sayur, serta rajin berolahraga secara teratur. Setelah kalian memahami materi ini, selanjutnya, karena kita sedang belajar di rumah, Ibu minta kalian berdiskusi dengan kedua orang tua kalian. Kalian bisa tanyakan kepada ayah dan bunda kalian, apa saja atau adakah anggota keluarga kalian yang memiliki penyakit gangguan pada peredaran darah. Nanti kalian isi di dalam tabel yang nanti akan Ibu share. Kemudian kalian tuliskan gangguannya apa yang dialami dan cara mencegahnya seperti apa. Ya, sesudah kalian isi di lembar kerja, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua kalian untuk mengirimkan kembali hasilnya ke Google Classroom. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap berprestasi dari rumah. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan gunakan masker dimanapun kalian berada. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran IPA berikutnya masih dengan gangguan pada peredaran darah manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.